Shalom, Bapak Ibu, teman-teman terkasih. Selamat datang, salam jumpa kembali, dan salam sehat selalu. Malam ini kita masuk ke acara bincang-bincang kitab suci di sesi kelima dengan tema Lukas, Scriba Mansue Ludinis Christia, penulis kerahiman Kristus. Dengan narasumber yang tidak asing lagi, tentunya bersama Pak Irhandi Ludiarto. Selamat malam, Pak Irhandi. Malam. Iya, oke. Sebelum kita mulai, kita awali dengan doa dulu. Tolong Sis Meti dibantu. Iya, malam. Marilah kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh bersama untuk belajar tentang firman-Mu. Berkati Pak Irhandi, pakai ia untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, bimbing kami, beri kami hati seperti hamba yang siap mendengarkan. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Terima kasih Meti untuk doanya. Ya. Sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu peraturannya ya. Diminta Bapak Ibu untuk menonaktifkan atau mute speakernya agar kelancaran seminar bisa berlangsung dengan baik dan menjaga network biar lebih baik lagi. Kemudian apabila ada pertanyaan boleh diketik di kolom chat, nanti akan dijawab langsung oleh Pak Irhandi. Oke, silakan Pak Irhandi, waktu dipersilakan. Baik, Sis Herni, selamat malam. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Salam jumpa. Hari ini kita masuk ke sesi kelima ya dari bincang-bincang kitab suci dan membahas mengenai Injil Lukas. Nah, 4 minggu kemarin yang kita pelajari itu kita baru belajar bagian. Suara saya kedengeran nggak sih? Kedengeran Pak, aman. Kedengeran dong. Apa? Jadi 4 minggu yang lalu, selama 4 minggu berturut-turut, kita itu baru belajar bagian pertama dari Injil Lukas, yang isinya adalah kisah kanak-kanak, lalu masa persiapan pengajaran atau masa persiapan pelayanan Yesus, dan pelayanan di Galilea. Hari ini baru kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah perjalanan. Kisah perjalanan Yesus dan murid-muridnya dari Galilea ke Yerusalem. Di dalam Injil Lukas, bagian ini merupakan bagian sentral dan bagian yang paling panjang. Jadi dimulai dari bab 9 ayat 51 yang kita pelajari ayat pertamanya hari ini sampai dengan bab 19 ayat 44. Bayangkan, 10 bab dari 24 bab berarti kurang lebih 40% ya dari Injil Lukas berbicara tentang perjalanan ini. Dan memang kalau kita lihat, Injil Lukas suka sekali dengan kisah-kisah perjalanan. Ya, Maria mengunjungi Elizabeth, kisah perjalanan gembala-gembala ke Bethlehem dan lain-lain. Kenapa? Sekali lagi saya ingatkan, jalan dalam bahasa Yunani hodos, ya, hodos. Dari kata hodos ini muncul kata exodos. Apa artinya exodos? Exodus artinya keluaran. Jadi Lukas ingin menjelaskan kepada sidang pembacanya bahwa perjalanan Yesus ke Yerusalem adalah untuk melaksanakan keluaran yang baru. Oke, sekarang saya hendak membagikan layar. Oke, kita mulai dari baik ya. Saudara kita lihat mulai bab 9 ayat 51 sampai dengan bab 19 ayat 44. Itu kisah perjalanan dari Galilea ke Yerusalem. Dan mengenai jalan ini diulang sampai berkali-kali. Jadi kita lihat misalnya di bab 13 ayat 22.
13 ayat 22. Berbicara tentang apa ya? 13 ayat 22. Kemudian Yesus berjalan ke sekeliling kota, ke sekeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 33 misalnya kita baca. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku dan seterusnya. Maka kalau kita lihat kata-kata perjalanan ini diulang-ulang, kemungkinan bagian ini bisa kita bagi menjadi sub bagian yang lebih kecil. Tapi itu tidak penting ya. Yang jelas topiknya berbicara tentang perjalanan. Kedua, kalau dalam bagian pertama, di bagian pertama dan di bagian pertama kita melihat Yesus juga sering ditemani oleh orang banyak. Maka dalam kisah perjalanan ini juga Yesus ditemani oleh orang banyak. Hebatnya yang namanya yang namanya Lukas ini banyak menggunakan kata ochlos. Ya, ochlos. Sedangkan nanti memasuki bagian yang ketiga sesudah mereka sampai di Yerusalem, istilah orang banyaknya berubah menjadi laos. Laos itu artinya bangsa sebetulnya. Karena apa? Karena Yesus itu sudah sampai di Yerusalem. Kalau sudah sampai di Yerusalem, kebanyakan dia bertemu dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berarti orang sebangsa. Maka orang banyak ini dia sebut sebagai laos, ya, bangsa. Sering dikatakan seluruh rakyat begitu. Tetapi di bagian perjalanan ini nampaknya bukan hanya orang Yahudi yang hadir, ada juga orang-orang asing mungkin ya, orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Galilea. Maka digunakan kata ochlos. Jadi ada perubahan sebetulnya. Nah, lalu apa tujuan Yesus datang ke Yerusalem? Kita tahu. Begitu Yesus tiba di Yerusalem, dia disambut oleh penduduk kota Yerusalem sebagai raja, Maka tema yang diusung sebetulnya adalah Yesus adalah raja, ya. Maka Yesus ini banyak mengajar tentang kerajaan Allah, Nah, kalau di Matius ini kan dipadatkan tentang kerajaan Allah ini di bab 13 di khotbah yang ketiga. Tetapi kalau di Injil Lukas dimampatkan justru di dalam kisah perjalanan ini. Nah, minggu lalu kita menutup pertemuan sebetulnya dengan ketidakpahaman murid-murid Yesus, ya. Ketidakpahaman murid-murid Yesus. Misalnya mereka gagal mengusir roh jahat dan lain-lain begitu ya. Maka Yesus mengatakan, murid-murid saya ini rupanya selama pelayanan di Galilea terlalu banyak menyaksikan mukjizat. Kurang pengajaran. Maka di bagian perjalanan ini Yesus justru memperbanyak pengajaran dan mengurangi mukjizat. Maka kisah mukjizat pada bagian ini berkurang, ya, hanya menjadi 5. Sedangkan di Galilea dikisahkan ada 17 mukjizat. Nah, tujuannya kenapa? Karena Yesus ingin memanfaatkan perjalanan ke Yerusalem ini sebagai sarana untuk mengajar murid-muridnya. Karena dalam pelayanan Yesus di Galilea, murid-murid ini belum memahami visi dan misi Yesus datang ke dunia ini. Baik, sekarang kita lihat ayat pertama, bab 9 ayat 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Saudara, kata genap waktunya, simplerustai, sebetulnya ini digunakan lagi nanti di Kisah bab 2 ayat 1. Kita tahu ya, Lukas dan Kisah ini adalah 2 kitab yang bersambung, dikarang oleh pengarang yang sama. Jangan buka kitab suci, berbicara tentang apa ini? Bab 2 ayat 1. Kisah bab 2 ayat 1. Kisah bab 2 ayat 1 berbicara tentang apa? Jangan lupa Pentakosta. Ya, Pentakosta. Mungkin kita mengatakan ya kebetulan kata kerjanya sama. Tetapi kalau kita membaca kitab suci,
kata kerja yang diulang, pemakaian yang sama itu dianggap ada benang merahnya. Maka saudara, kita lihat tujuan Yesus ke surga itu nanti dia akan melaksanakan sengsara, wafat, bangkit, lalu nanti keluar kota Yerusalem sedikit naik ke surga. Sesudah itu dia akan, setelah genap waktunya, dia akan mengirimkan rohnya, begitu, rohnya. Lalu kata mengarahkan pandangan ini juga penting. Mengarahkan pandangan, coba buka Yehezkiel bab 21 ayat 2. Kita udah pernah belajar Yehezkiel ya, moga-moga masih ingat. Yehezkiel 21 ayat 2 berbunyi, "Hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke Yerusalem dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya dan bernubuatlah melawan tanah Israel." Nah, ayat ini muncul dalam perikop yang berjudul Pedang Tuhan melawan Yerusalem. Jadi Yehezkiel ini disuruh mengarahkan pandangannya ke Yerusalem, tujuannya adalah menyampaikan nubuat tentang penghakiman atau hukuman Tuhan terhadap Yerusalem. Dan apakah Yesus melakukan hal yang sama? Iya. Yesus itu nanti akan menubuatkan penghakiman atas kota Yerusalem, ya. Ayat 52. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Saudara, dari Galilea ke Yerusalem harus lewat Samaria. Ya, sayangnya orang Samaria ini tidak pernah berbicara dengan orang Yahudi. Mereka boleh dikatakan bermusuhan karena alasan sejarah, ya. Ayat 53, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Jadi sebetulnya orang Samaria ini tidak mau menerima Yesus bukan karena dia orang Yahudi. Tetapi karena perjalanannya itu mau ke Yerusalem. Nah, kita tahu di Yerusalem ada apa? Ada bait Allah. Ada bait Allah. Dan ini ditentang mati-matian oleh orang Samaria. Orang Samaria mengatakan bahwa tempat kudus itu adalah Gunung Gerizim. Jadi mereka kalau tahu orang mau pergi ke bait Allah, mereka itu tidak suka. Maka sekarang kita lihat, ketika dua orang muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Wah, keren banget ya. Bapak sekalian, kenalkan Yohanes? Coba, karangan Pater Martin, Injil Yohanes disebut Injil apa? Kata apa yang paling banyak muncul dalam Injil Yohanes? Dalam surat-surat Yohanes, kata apa yang paling banyak muncul? Kata apa? Bukunya Pater Martin, Yohanes, Injil, titik-titik. Injil cinta kasih. Betul. Injil cinta kasih. Betul. Yohanes ini menurut tradisi, kata-kata terakhir yang muncul dari mulut dia sebelum dia meninggal, kasihilah satu sama lain. Sampai murid-muridnya bingung, kenapa sih Opa ngomongnya kata-kata itu saja? Karena kamu kalau bisa melakukan hal itu semua beres, kata Yohanes. Tapi tidak disangka, Yohanes ini Boanerges. Apa artinya Boanerges? Ini adalah gelar yang diberikan di dalam Injil Markus kepada kedua saudara ini, Yakobus dan Yohanes. Ini dari bahasa Aram ya, yang merupakan turunan dari bahasa Ibrani, dari kata bene. Bene itu anak-anak, regesh itu artinya badai ya. Jadi kita bisa bayangkan, di sinilah kita melihat nampaknya kedua orang saudara ini tidak memiliki emosi yang tenang, meledak-ledak begitu. Mungkin juga suaranya keras. Tapi aneh ya, bisa menjadi apa? Bisa menjadi rasul cinta kasih. Itu hebatnya Yesus. Yesus ini bisa mengubah muridnya. Dari Boanerges
jadi rasul yang mewartakan cinta kasih. Lihat Petrus, jalan di atas air, nyemplung ketakutan. Karena apa? Karena dia memiliki kepribadian seperti air. Nggak stabil, mudah berguncang, mudah bergoyang. Tapi akhirnya dia jadi apa? Petros, batu karang. Ini kemampuan Yesus menempa murid-muridnya. Saudara, cerita tentang menurunkan api dari langit, ini rupanya mengambil kisah dari 1 Raja-Raja bab 1. Coba lihat, 1 Raja-Raja bab 1, kisah tentang Nabi Elia. 1 Raja-Raja bab 1 ayat 9. Kayaknya saya salah, ini 2 Raja-Raja, bukan 1 Raja-Raja. 2 Raja-Raja bab 1, maaf ya, 2 Raja-Raja itu bukan 1. 2 Raja-Raja bab 1 ayat 9 sampai ayat 16. Nah, saya nggak bacakan semuanya, saya ceritakan saja. Ada Raja Israel namanya Ahazia. Raja ini sakit. Lalu dia mengirim utusan-utusan untuk mencari petunjuk dari berhala Filistin di kota Ekron yang namanya Baal-zebub atau Beelzebub. Saya sakit apa? Coba tolong tanyakan ya kepada Beelzebub. Nah, ketika utusan-utusan Raja Ahazia ini sedang melakukan perjalanan ke Ekron, di tengah-tengah jalan dia dihadang oleh Elia. Ya. Dan apa yang terjadi? Elia ini berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan mengirimkan api dari langit membakar utusan-utusan Raja Ahazia itu, dan ini berlangsung sampai 3 kali kalau tidak salah. Apa yang mau kita ambil kesimpulan dari perbandingan kedua kisah ini? Bahwa Yesus itu beda dengan nabi pendahulunya Elia. Yesus itu lebih dari Elia. Kenapa? Coba kita lihat. Ayat 55, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa-desa yang lain. Ke desa-desa yang lain. Berarti Yesus ini tidak akan mengambil tindakan segegabah Elia. Baik ya. Sekarang lanjut lagi, ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutilah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Kalau kita lihat bab 9 ayat 58, lalu kita lihat catatan di bab 18 ayat 29. Coba bab 18 ayat 29 bunyinya apa? Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga." Jadi saudara, sebetulnya kalau kita lihat bab 9 ayat 58 sampai bab 18 ayat 29 berbicara tentang cara mengikut Yesus. Maka di perikop yang sedang kita dalami ini, kata mengikut ini muncul sampai 3 kali. Di ayat 57, di ayat 59, dan di ayat 61. Mengikut Yesus. Dan rupanya mengikut Yesus ini menuntut pengorbanan. Menuntut pengorbanan. Tahu dari mana? Kata Yesus, serigala itu punya liang untuk tempat tinggalnya. Burung punya sarang untuk tempat tinggalnya. Tapi yang namanya anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, ya. Numpang kiri, numpang kanan. Menuntut pengorbanan.
Nah sekarang di ayat 59, Yesus mengajak seseorang, ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Apa artinya? Mengikut Yesus itu merupakan prioritas utama. Ya. Misi utamanya adalah mewartakan kerajaan Allah. Dan ini benar-benar sebuah komitmen yang sangat radikal. Nah, tapi coba kita memandang dari sisi lain. Ya. Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Mungkin kita berkata Yesus ini kelewatan banget sih. Lewong, mau menguburkan Bapa, paling juga sebentar, masa gitu aja enggak boleh. Tapi hati-hati. Hati-hati. Orang Yahudi itu menguburkan orang pada hari yang sama dengan kematiannya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Bahwa orang ini mengikuti Yesus, apalagi dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika bapaknya meninggal. Nggak mungkin itu. Berarti apa yang dimaksud? Papa saya udah tua, ya. Tunggu sampai papa saya meninggal dulu, baru saya ikut. Nah ini, papa udah tua, kapan meninggalnya tidak pernah ada yang bisa memperkirakan. Jadi bukan prioritas utama dong, karena disuruh menunggu dulu Tuhannya. Maka Yesus berkata, orang mati biar dikuburkan oleh orang mati juga. Dan ini aneh ya. Mana bisa orang mati menguburkan orang mati? Oh, rupanya bermain kata Yesus di sini. Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Orang mati pertama adalah orang yang menolak Yesus. Berarti mati secara spiritual. Tetapi yang kedua adalah orang yang mati secara fisik. Jadi boleh dikatakan, biarlah orang yang mati spiritual menguburkan orang yang mati fisik. Tetapi engkau yang hidup secara spiritual maupun fisik, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ayat 61. Dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Pertanyaan saya, siapa nabi di perjanjian lama yang minta izin dulu pamitan dengan keluarganya sebelum ikut gurunya? Ada yang tahu? Elisa. Siapa? Betul ya. Elisa. Jadi Elia itu ketika dia menemukan Elisa juga dalam posisi ketika dia sedang membajak. Lalu Elia, ayo jadi murid saya. Elisanya mau tapi katakan, biarkan aku pamit dulu dengan orang tuaku. Dikasih nggak sama Elia? Dikasih. Maka sekali lagi, Yesus ini mengatakan saya beda sama Elia. Saya beda sama Elia. Kenapa ya? Penting sekalikah bagi Yesus itu untuk menyatakan bahwa dia bukan Elia? Penting. Kenapa? Karena menurut perjanjian lama, Elia akan datang mendahului Tuhan. Dan Yesus itu bukan orang yang datang mendahului Tuhan, karena dia adalah Tuhan yang datang. Oke, sekarang bab 10. Yesus mengutus 70 murid. Jadi khas dalam Injil Lukas, Yesus ini punya 12 rasul, apostoli, dan dia juga punya 70 murid. Nah, seperti saya katakan, angka 12 dan 70 itu selalu memiliki konotasi pemuridan. Ya. 12 melambangkan suku Israel, sedangkan 70 melambangkan apa? Jumlah bangsa-bangsa di dunia pasca air bah. Jadi, kalau siapakah 70 murid ini, saya bisa memberikan mungkin sekitar 10 list. Banyak sekali. Kemungkinan-kemungkinannya kita tidak pernah tahu ya. Pokoknya ada 70
di luar 12 rasul. Baik, kita lihat. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, 70 ada yang mengatakan, 70 juga kemungkinan besar mengikuti Septuaginta. Septuaginta kan 70 ya, LXX begitu. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya. Kenapa harus berdua-dua? Karena ini adalah pekerjaan menjadi saksi. Saksi itu tidak boleh sendiri, minimal 2 orang. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuaian memang banyak. Ingat dalam perumpamaan seorang penabur. Kalau benih itu jatuh di tanah yang subur, tumbuh berbuah 100 kali lipat. Maka tuaiannya banyak ya. Atau di bab 5 ayat 6 sampai dengan 10. Cerita tentang bagaimana Duk in Altum menangkap ikan banyak sekali. Sampai jalannya koyak begitu. Nah, sekarang ayat ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Anak domba ke tengah-tengah serigala. Ingat loh, kalau kita menjadi pelayan-pelayan dalam tugas-tugas kita di gereja, kita itu bukan serigala, tetapi justru domba. Domba di tengah serigala. Jangan pernah terbalik. Jangan pernah terbalik ya. Karena Tuhan tidak mengatakan sesungguhnya aku mengutus kamu seperti serigala di tengah-tengah anak domba. Enggak pernah. Ceritanya seperti itu. Maka kalau bertemu umat yang lebih galak dari ketua lingkungannya, wajar. Wajar itu ya. Terus sekarang, janganlah membawa pundi-pundi dompet atau bekal atau kasut ya. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun dalam perjalanan. Waduh. Rupanya pewartaan ini bersifat sangat darurat, urgent. Maka yang harus dilakukan itu harus tergesa-gesa, jangan memberi salam kepada siapapun dalam perjalanan. Kenapa? Karena bangsa Israel terkenal sebagai bangsa yang sangat ramah terhadap tamu. Ingat ya, kisah 3 orang malaikat mengunjungi Abraham. Abraham ngomong apa? Aduh, ini panas banget. Ayo mampir ke kemah saya, beristirahatlah sejenak. Tapi bukan sejenak yang terjadi. Dimasakin roti, dimasakin daging, dan lain-lain. Itu pasti berjam-jam. Nah, pewartaan ini sifatnya urgent. Maka harus buru-buru. Dan ini juga sama. Ketika Elisa mengirimkan bujangnya namanya Gehazi untuk membangkitkan anak perempuan Sunem, ini yang terjadi. Kata Elisa, cepet ya. Urgent gitu ya. Sekali lagi, Yesus ini disandingkan dengan nabi-nabi perjanjian lama. Terus, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, saudara, damai sejahtera ini sudah muncul ketika kisah Yesus lahir. Juga nanti akan muncul di bab 19 ayat 38. Bab 19 ayat 38. Yaitu kisah Yesus dielulukan di Yerusalem. Ya. Lalu di bab 24 kisah kebangkitan. Dan damai sejahtera, shalom aleichem, ini merupakan sapaan Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit. Nah, sekarang ayat yang ke-6. Jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah di dalam rumah itu,
makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Saudara, hal ini mungkin dipraktekkan loh oleh para rasul Yesus. Misalnya kita melihat di surat pertama Korintus bab 10 ayat 27, Paulus juga memberikan himbauan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, berarti non-baptis begitu, dan undangan itu kau terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Kalau Paulus ini berbicara, jangan sampai makanan ini menjadi batu sandungan. Ya, sekarang tinggallah dalam rumah itu. Udah ini sudah ya. Terus ayat 8. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, jelas sama, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Wah, kenapa pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah? Kerajaan Allah sudah dekat karena perjalanan dia ke Yerusalem. Dan pertama kali dia menginjakkan kaki di Yerusalem, dia dieluk-elukkan sebagai raja. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa sih mengebaskan debu? Mungkin minggu lalu sudah saya jelaskan. Coba lihat di gambar ya. Ini Danau Galilea. Ini Galilea, lalu ada Samaria, baru Yudea. Yerusalem ada di Yudea. Kalau orang Yahudi ini mau pergi dari Galilea ke Yudea, mereka menghindari Samaria karena tidak berbicara dengan orang Samaria. Maka yang dilakukan, mereka menyeberangi laut atau Danau Galilea, lalu menyusuri sebelah timur Sungai Yordan yang notabene adalah daerah kafir non-Yahudi. Nanti di bawah menyeberangi lagi Sungai Yordan atau Laut Asin kembali ke tanah Palestina. Nah, begitu mereka menginjakkan kaki di tanah Palestina, mereka harus mengebaskan sepatu. Kenapa? Karena debu-debu kafir itu jangan sampai ikut masuk ke dalam tanah suci, maksud mereka begitu. Itu yang mereka lakukan, ya. Jadi mengebaskan debu kaki itu sebetulnya adalah upaya untuk menjaga kebersihan ritual. Kebersihan ritual. Kenajisan, melawan ketahiran. Dan sebetulnya itu adalah pekerjaan seorang imam. Imam yang menentukan halal, haram, tahir, najis. Maka saudara, di Roma bab 15 ayat 16, apa kata-kata Paulus? Coba ini menarik. Bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan padanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Siapa yang bertugas mempersembahkan kurban kepada Allah kalau bukan imam? Maka pewartaan Injil, pemberitaan Injil itu sama dengan pelayanan imamat. Maka mereka juga harus menjaga ketahiran, ya. Maka gerakan mengebaskan debu kota yang ada pada kaki itu berarti menjaga ketahiran, itu pekerjaan imam. Aku berkata kepadamu pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kita tahu Sodom itu kota yang terkenal karena kebobrokannya, kejahatannya. Tapi mereka pada hari penghakiman mungkin hukumannya bisa lebih ringan daripada kota-kota yang menolak damai sejahtera yang ditawarkan oleh Yesus lewat murid-muridnya. Oke, sekarang kita akan melihat lagi. Yesus mengecam beberapa kota, ya. Celakalah engkau Khorazim. Anda bisa lihat kota Khorazim
itu letaknya juga di sekitar Danau Galilea. Celakalah engkau Betsaida, itu ada di sebelah timur Danau Galilea. Betsaida adalah kota kelahiran dari Petrus, Andreas, Filipus. Ya. Petrus, Andreas, Filipus, murid-murid Yesus yang pertama. Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Di mana sih Tirus dan Sidon? Itu di Lebanon. Ini daerah non-Yahudi. Kata Yesus, ini dua kota ini brengsek luar biasa. Menolak saya. Padahal menyaksikan banyak mukjizat. Kalau saja di kota-kota non-Yahudi, Tirus dan Sidon, mereka menyaksikan mukjizat yang sama, pasti mereka sudah lama bertobat dan berkabung. Saudara, apakah benar celaka ini digenapi? Iya, kotanya hancur. Ya. Ini kota Khorazin. Kota yang hancur. Ya, masih ada peninggalannya di Tanah Suci. Terus, akan tetapi pada waktu penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ini udah jelas ya. Dan engkau Kapernaum. Kapernaum, wah, tempat tinggal Petrus ya. Markas Yesus pada saat dia melayani di Galilea. Kata Kapernaum ini punya arti kefah, itu artinya kampung. Nahum artinya kerahiman. Kampung kerahiman, begitu. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit karena pernah menjadi markas pelayanan Yesus di Galilea? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Ya, kita ingat ya, di Kapernaum ini Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus. Di Kapernaum ini juga Yesus menyembuhkan hamba perwira, ya. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jelas ya itu ya? Baik, kemudian ke-70 murid-murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu, demi namamu. Saudara, coba Anda lihat, ini menarik. Jadi Yesus itu mengutus 70 orang murid. Di bab 10 ayat 1 sampai 12. 70 murid ini baru kembali di bab 10 ayat 17 sampai 20. Ya kan? Di tengah-tengahnya ada cerita apa? Cerita Yesus mengecam beberapa kota. Kenapa? Karena kota itu menolak Yesus. Menolak murid-murid Yesus. Maka dikatakan, barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Artinya, Yesus memberi peringatan dini kepada para rasulnya bahwa mereka mungkin saja, mungkin sekali akan ditolak. Ingat loh ya, kenapa nanti di akhir hayat para rasul, para murid ini harus mengalami martiria, meninggal sebagai martir, mengalami penganiayaan, karena itu merupakan bagian dari tugas seorang murid. Bagian dari tugas seorang murid. Maka cerita tentang pengutusan murid ini ya diputus oleh kisah tentang penolakan. Mengenai 12 rasul sama juga, nanti baca di Injil Markus, ceritanya kurang lebih sama. Sekarang, saudara kita lihat. Kemudian, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Demi namamu. Ya. Dan kata bergembira ini muncul di doa Bunda Maria, Magnificat, bab 1 ayat 47. Siapa yang bergembira? Orang-orang yang kecil. Orang-orang kecil ya. Dan kalau kita lihat di 1 Korintus bab 1 ayat 27, apa yang ditulis coba?
1 Korintus bab 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi mengapa mereka itu bergembira? Karena mereka justru dipilih untuk memalukan orang-orang besar. Ini kita bisa melihat merupakan teologi dari Injil Lukas. Ya, Injil Lukas yang berpihak kepada kelompok yang lemah, kelompok kecil, miskin, termarginalisasi, dan lain-lain. Lalu, kata Yesus ayat 18, kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Iblis jatuh seperti kilat dari langit. Saudara, iblis yang jatuh, kenapa? Kenapa iblisnya jatuh? Iblis jatuh karena kerajaan Allah sudah datang. Jadi ingat ya, kerajaan Allah itu sudah datang dengan kedatangan Yesus. Tetapi belum mencapai kondisi definitif, kondisi penuh begitu. Dalam proses, tapi sudah datang begitu. Di Injil Matius mungkin dikatakan, kalau aku mengusir setan dalam namaku, berarti kerajaan Allah sudah datang. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ini menarik ya. Biasanya yang diambil contoh, kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, biasanya diambil contoh kisah Paulus di Pulau Malta. Di Kisah Para Rasul, bagian akhir. Kan Paulus dan beberapa orang sedang berdiam, lalu sebetulnya situ ada ular. Paulus nggak nyangka itu ular, diambil disangka kayu, dilemparkan ke api. Ular itu langsung memagut tangan Paulus, tapi Paulusnya tidak mati. Nah, biasanya dikaitkan dengan cerita itu. Tetapi ada tradisi yang lain, misalnya cerita tentang Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu sebelum dikirim ke Patmos, disuruh minum racun. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul Yohanes? Dia memberkati cawan yang berisi anggur itu, anggur beracun, lalu tiba-tiba racunnya bisa berkumpul, berubah menjadi seekor ular. Maka kalau kita melihat gambar Rasul Yohanes pegang cangkir, pegang cawan, ada ularnya itu tradisinya. Ada tradisi seperti itu. Ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Emang nama bisa terdaftar di surga? Nah, ini adalah keyakinan orang Yahudi. Ada yang namanya kitab kehidupan. Kitab kehidupan ini mencatat orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Nah, kitab kehidupan ini masih dipertahankan pendapat ini di kitab Wahyu, di kitab terakhir dari Perjanjian Baru. Coba lihat ya. Mereka bersukacita, bergembira. Padahal tadi dikatakan kamu akan kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Harusnya apa? Harusnya takut, pulangnya sedih. Ini enggak, bersukacita. Nah, itulah inti dari pelayanan. Ya, inti dari pelayanan. Ingat, inti dari pelayanan ada dua menurut perikop ini. Satu, jadi anak domba di tengah serigala. Kedua, jangan takut. Dengan penyertaan Allah, kembali dari pelayanan, kita bersukacita. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ayat 21. Ayat 21. Pada waktu itu juga bergembira Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, dan engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Tadi saya sudah tunjukkan satu ayat, 1 Korintus bab 1 ayat 27. Orang-orang kecil itu justru dipilih untuk mempermalukan orang-orang besar. Maka Yesus bersyukur, aduh Bapa, engkau rupanya menyatakan kepada orang-orang kecil apa yang kau sembunyikan terhadap orang-orang besar. Itu karya para muridnya. Ayat 23, ayat 22.
Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Jelasin ya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Melihat apa? Melihat Yesus. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Nabi-nabi perjanjian lama ingin melihat Allah. Tidak bisa. Itu muncul di Mazmur misalnya. Aku rindu memandangmu. Ya. Tapi tidak bisa melihat Allah. Rindu mendengarkan Allah secara langsung, tapi tidak bisa. Murid-murid ini yang bisa. Maka Yesus berkata, berbahagialah engkau. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, dan telinga yang mendengar apa yang kamu dengar. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi dengan perikop. Perikop ini perikop khas Injil Lukas, sebuah sebuah perumpamaan, tapi mungkin juga sebuah kisah nyata. Coba kita lihat ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu waktu, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ini kita lihat kalau kita melihat di Ulangan bab 6 ayat 4 atau ayat 5, kita melihat sebetulnya hanya 3 ya. Segenap. Coba lihat. Ulangan bab 6 ayat 5. Shema. Ulangan bab 6 ayat 5. Ulangan bab 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, oke, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Ditambah sedikit ya. Dan dengan segenap akal budi. Kenapa? Ini pemikiran Yahudi. Pemikiran Yunani, maaf. Pemikiran Yunani kemungkinan besar sekali lagi dikutip kitab suci Yunani. Lalu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Jadi manusia itu tidak cukup hanya tahu, tetapi harus melaksanakan. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Ingat lu ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah kutipan dari Imamat bab 19 ayat 18. Imamat bab 19 ayat 18. Siapa yang dimaksud dengan sesamaku? Nah, ini agak sedikit mendua dalam pemahaman orang Yahudi. Ada yang mengatakan sesamaku itu benar-benar adalah orang Yahudi. Harus sama-sama Yahudi baru sesamaku. Apakah termasuk orang asing? Sebetulnya iya. Orang asing juga termasuk ya di Imamat bab 9. Akan tetapi orang asing yang tinggal bersama-sama dengan kita. Kalau orang asing yang tidak tinggal bersama-sama dengan kita, nggak janji. Orang asing yang tinggal bersama-sama dengan kita. Oke. Maka sekarang Yesus akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Ayat 30. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Yerusalem turun ke Yerikho. Jadi kita lihat Yerikho ini ada di lembah Sungai Yordan, rendah.
Yerusalem ini ada di Bukit Zion, tinggi. Selisihnya kurang lebih sekitar 1000 meter. Selisih ketinggiannya. Jadi jalannya menurun begitu ya. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kenapa? Di lembah Sungai Yordan itu ada padang gurun Yudea, padang gurun Yehuda. Kita bisa bayangkanlah kondisinya pasti tidak aman begitu ya. Ada perampok-perampok. Kebetulan ada imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Kenapa? Karena menyangka orang Yahudi itu sudah mati, mayat. Dan kita tahu imam dan orang Lewi ini melayani bait Allah yang ada di Yerusalem. Kalau sampai mereka memegang mayat yang bukan keluarga sendiri, mereka menjadi najis selama 7 hari. 7 hari. Berarti mereka tidak bisa melayani di bait Allah. Dan ingat loh, kelompok imam ini terbagi menjadi 24 kelompok yang bertugas hanya 2 minggu dalam setahun. Jadi seminggu, nanti seminggu lagi dalam tahun yang sama. Kesempatan sangat sedikit. Ya, kalau misalnya dia sampai gagal melayani kali ini harus nunggu 6 bulan lagi. Lama. Ada 24 kelompok. Jadi mereka udahlah jauh-jauh gitu. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini panjang ya bahasa Indonesianya. Bahasa Yunaninya hanya satu patah kata, splanchnizomai. Splanchnizomai. Sebetulnya yang tergerak ini bukan hati, tetapi isi perut. Jadi Anda kalau misalnya naik di dunia fantasi naik alap-alap begitu ya, 10 kali gitu. Naik, turun, naik lagi. Nah itu rasanya. Dalam Injil Lukas, kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ini biasanya hanya dikaitkan dengan tokoh Yesus. Splanchnizomai. Maka saudara, kita lihat tadi di bab 7 ayat 13. Bab 7 ayat 13 kata itu dipakai ketika Yesus membangkitkan pemuda di Nain. Ya, selalu dikaitkan dengan tokoh Yesus. Maka para bapak gereja itu meyakini sekali bahwa Yesus adalah orang Samaria yang murah hati ini. Karena kata kerja yang dipakai ini. Nah, saudara, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Pakai apa balutnya? Sedangkan kita tahu orang itu sudah setengah mati. Setengah mati. Pakai apa dibalutnya? Ada yang mengatakan orang Samaria itu menyobek bajunya sendiri, ya, lalu membalut luka-lukanya, lalu menyiraminya dengan minyak dan anggur, ya, mungkin anggur dianggap sebagai antiseptik begitu. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bapak sekalian, cerita ini ada kaitannya dengan suatu cerita di Perjanjian Lama. Di kitab 2 Tawarikh, bab 28 ayat 15, ketika itu terjadi peperangan antara orang-orang Samaria dan orang-orang Yudea. Dan banyak orang Yudea yang waktu itu ditawan. Ya, tawan. Tapi di dalam kisah itu diceritakan
orang-orang Samaria itu kemudian bermurah hati kepada orang-orang Yudea. Coba kita baca ya. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka beri pakaian dari rampasan itu. Orang-orang diberi pakaian, kasut, makanan, dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke kota apa? Yeriko, ke kota pohon kurma dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel pulang ke Samaria. Jadi Yesus itu ketika bercerita ini, dia bercerita kepada siapa? Bercerita kepada orang ahli Taurat. Jadi dia pintar sekali. Secara implisit Yesus berkata, "Hai kamu ahli Taurat, tahu kan cerita ini?" Ya, tahu kan cerita ini gitu. Terus sekarang kita lanjutkan. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Kita tahu 1 dinar adalah upah 1 hari kerja. Kemungkinan besar orang Samaria ini bukan orang kaya, tapi pekerja gitu, ya, orang biasa saja. Nah, pertanyaan Yesus, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia tidak mau menyebutkan orang Samaria. Karena orang Yahudi tidak berbicara dengan orang Samaria. Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, pergilah dan perbuatlah demikian. Poeo. Oke. Saudara, sekarang kita lanjutkan cerita tentang Maria dan Marta. Siapa ya Maria dan Marta ya? Ada yang tahu mereka berasal dari kota apa atau dari dusun apa? Ada yang tahu? Betania. 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 Pak Andi, Betania itu ada di Galilea atau ada di Yudea? Yudea. Di dekat kota Yudea. apa? Di dekat kota apa? Dekat Yerusalem. Yerusalem. Ketika Yesus ada di Yerusalem, dia menginap di Betania, betul kan? Dekat sekali. Ini kayak Iya. Jakarta, Depok begitu. Kalau kita lihat sebetulnya apa? Kalau mau mengikuti cerita kenyataan ini, Yesus itu sudah dekat dengan Yerusalem sebetulnya kan? Sebetulnya sudah dekat dengan Yerusalem. Maka coba kita lihat. Ketika Yesus dan murid-muridnya di dalam perjalanan, udah sampai ke Yerusalem belum? Belum. Tibalah ia di sebuah kampung. Kampungnya tidak pernah dia sebut namanya Betania. Kelihatan sekali Lukas ini menempatkan kisah Maria dan Marta dalam konteks perjalanan. Konteks perjalanan ke Yerusalem. Maka kalau dia sebut sudah sampai di Betania, nggak cocok. Dan Lukas nih ahlinya di sini. Maka membaca kitab Lukas itu tidak penting kronologis, tidak penting geografis, tetapi teologis. Dia ingin tempatkan cerita ini di sini. Lalu juga nggak ada yang namanya Lazarus tuh. Hanya Maria dan Marta, ya kan? Lazarus cuma muncul di Injil apa? Di Injil Yohanes. Nggak ada di Injil Lukas. Tokohnya tokoh yang sama. Tokoh yang sama. Ada yang mengatakan, Lazarusnya sudah mati. Kan dibangkitkan Yesus. Sudah mati lagi. Ada yang berkata seperti itu. Tapi dari cerita ini sebetulnya ada yang menganggap Injil keempat itu dikarang oleh Lazarus. Karena arti kata Lazarus itu adalah Eliezer. Allah membantu, Allah menolong. Dan di Injil Yohanes bab 11, Lazarus yang engkau kasihi, murid yang dikasihi. Murid yang dikasihi. Tapi sekali lagi ini semua cuma perkiraan. Tidak pernah ada yang bisa memastikan. Ya. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan
dan terus mendengarkan perkataannya. Berkali-kali saya katakan ya, duduk di dekat kaki Tuhan. Artinya apa? Pemuridan. Dan mengambil terjemahan Septuaginta dari kisah kitab Yesaya bab 52. Dengarkanlah betapa indahnya kedengaran suara kedatangan pewarta kabar baik. Kedatangan digunakan kata podes yang artinya kaki. Jadi saudara berada di kaki Tuhan berarti menyadari bahwa pewarta Injil, pewarta kabar baik itu sudah datang. Berbicara tentang pemuridannya. Oke. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Gitu ceritanya. Ada tahu ya? Saudara, pertanyaan saya, emang salah Marta apa? Melayani Yesus di meja, melayani makanan Yesus. Apa itu tidak berarti? Apakah hanya Maria yang bagus? Duduk di dekat kaki Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan? Bagi Injil Lukas, iya mungkin. Karena apa yang paling penting minggu lalu saya ajarkan? Yang paling penting adalah mendengarkan sabda Tuhan. Betul kan ya? Bagi Injil Lukas, iya. Tetapi pada kenyataannya, pelayanan itu, baik pelayanan sabda maupun pelayanan karya, memiliki nilai yang sama. Sekarang kita tahu. Kenapa kisah Maria dan Marta ini harus disisipkan di sini? Karena sebelumnya kita berbicara tentang orang Samaria yang murah hati. Di situ ditekankan apa? Pelayanan karya. Membantu orang yang sedang dalam kesusahan. Ada orang yang dirampok, setengah mati, ditinggalkan di jalan. Pelayanan kita bukan pelayanan sabda, pelayanan karya. Membantu mereka caranya apa? Merawat, membalut lukanya, angkat ke keledai, taruh kirim ke penginapan. Tapi kalau di sini, di kisah Maria dan Marta, pelayanan sabda. Yang paling penting apa? Duduk di dekat kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Artinya, Lukas ini mengatakan, baik karya sabda, pelayanan sabda, maupun pelayanan karya, itu sama nilainya. Sama nilainya. Sama nilainya. Maka nanti di kisah para rasul, bab 22 ayat 3, kita belajar ada seorang tokoh. Tokohnya bernama bukan Stefanus. bukan, saya salah. Di kisah para rasul bab itu yang Lydia Dorcas itu bab 8 kalau nggak salah. Dorcas bab 8 kalau nggak salah, yang dibangkitkan oleh Petrus. Kisah para rasul bab Petrus belum, sebelum ini kisah para rasul bab 9. Kisah para rasul bab 9. Ayat 30 ini berkata, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah gitu. Ya. Atau kisah mengenai Lydia. Ya, Lydia dan lain-lain begitu ya. Jadi kita melihat sekali bahwa Jual kain ungu. penjual kain ungu, betul ya. Pelayanan sabda dan pelayanan karya itu sama nilainya. Maka sekarang kita bisa melihat cerita ini kenapa disisipkan di sini. Berarti nanti kita akan melihat misalnya ada biarawan-biarawati juga kan ada yang kontemplatif, ada yang karitatif ya. Yang karitatif bangun rumah sakit, bangun sekolah, itu karitatif. Tapi ada yang kontemplatif ya, Klaris, Karmelit, ya, itu siapa sih yang Gedono, itu kan kontemplatif. Sama nggak? Sama ya, sama. Ini cerita sedikit ya, karena tidak semuanya orang Lukas di sini saya tahu. Di Lukas ini
OFM konventual. Benar nggak? Tapi kita kenal juga OFM Kapusin. Nah, dulu juga begitu. Konventual, konvento artinya biara. Pelayanan mereka doa di biara. Tapi yang Kapusin itu lebih banyak di pertukangan. Sama loh, kita lihat ya, rupanya ada ketegangan antara pelayanan sabda dan pelayanan karya. Dan ini sudah dijawab jelas oleh Injil Lukas. Baik. Lanjut sekarang. Oh iya. Maria dari Betania ini pernah pernah dianggap sama dengan Maria Magdalena. Nah, ini sudah berasal dari abad ketiga Masehi ya. Oh, misalnya Origenes, Tertullianus, Agustinus semua menganggap dua Maria ini sama. Dua Maria ini sama. Baru nanti tahun 591 Paus Gregorius Agung mengatakan bukan cuma Maria ini yang sama. Maria Magdalena dan Maria dari Betania. Oh, dia juga sama dengan perempuan pendosa. Gitu ya, perempuan pendosa. Pendapat ini baru dikoreksi tahun 1969. Jadi kurang lebih tahun 1300 tahun ya. Ada pendapat yang salah tentang Maria ini. Nanti kita pelajari pada kesempatan yang akan datang. Baik, sekarang kita masuk ke hal berdoa. Doa Bapa kami ya, kita akan lihat sekarang. Bab 11. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Sayang ya, doa Yohanes Pembaptis ini tidak tersimpan sekarang. Nggak tahu doanya seperti apa. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah. Nah, coba lihat. Di sini kita akan melihat ada dua versi doa Bapa kami. Kita baca dulu yang sebelah kanan. Ini adalah versi dari Injil Lukas. Ya, Injil Lukas. Doa ini ditujukan hanya kepada para murid. Betul kan? Hanya kepada para murid. Karena memang hanya para murid yang ada di sekitar Yesus pada saat itu. Kita lihat doanya. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ya. Ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau kita lihat, dibandingkan dengan versi doa Bapa kami dalam Injil Matius, memang ada perbedaannya. Di dalam Injil Lukas hanya ada 5 petisi. Hanya ada 5 petisi. Sedangkan di Injil Matius ada 7 petisi. Petisi apa yang hilang di Injil Lukas? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu nomor 1. Yang kedua, bebaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, nampaknya Lukas ini tidak menyoroti pemisahan surga dan bumi. Dia nggak berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenapa? Oh, ingatlah. Ini diajarkan dalam konteks perjalanan. Apa inti dari pengajaran di tengah perjalanan? Kerajaan Allah. Karena Yesus itu datang ke Yerusalem untuk disambut sebagai raja. Berarti kerajaan Allah itu sudah ada. Ya nggak perlu lagi disoroti pemisahan antara surga dan bumi. Ya. Maka lihat, Bapa. Tidak dikatakan lagi Bapa kami yang di surga. Seolah-olah kita yang di dunia, Bapa yang di surga. Oh, tidak Bapa, cukup. Begitu ya. Baik, sekarang kita lihat. Menarik. Menarik. Saya tidak akan membahas doa Bapa kami versi Matius. Ini ditujukan kepada banyak orang, bukan hanya para murid. Tetapi yang ini hanya kepada para murid, itu bedanya. Kita meneliti satu demi satu. Pertama, menyapa Allah sebagai Bapa. Di dalam pemikiran orang Yahudi, orang boleh menyapa Allah sebagai Bapa secara kolektif. Artinya, Allah adalah Bapa bangsa Israel. Di sini Yesus mengajarkan bahwa
kita bisa menyapa Bapak sebagai Bapak pribadi atau individu. Kalau Allah itu adalah Bapa, berarti bangsa Israel itu adalah anak ya. Nah, sekarang coba buka Hosea bab 11 ayat 1. Hosea bab 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dari Mesir kupanggil anakku itu. Dari Mesir kupanggil anakku itu. Bercerita tentang apa ya? Dari Mesir kupanggil anakku itu. Keluaran. Peristiwa keluaran. Keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Oke, sekarang. Dikuduskanlah namamu. Kita lihat. Yehezkiel bab 36. Dikuduskanlah namamu. Yehezkiel bab 36. Dulu kita pernah belajar loh. Kitab Yehezkiel. Moga-moga kalian belum lupa ya. Yehezkiel bab 36 ayat 23 dan 24. Saya bacakan ya. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Baca ayat 24-nya. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Berbicara tentang apa? Ini ingat loh, konteks kitab Yehezkiel ini kan bangsa Israel dibuang di Babel. Kata Allah, kalian itu sudah mempermalukan saya. Karena dosa-dosa kalian saya hukum nih terpaksa banget. Sekarang kalian dibuang ke Babel. Benar-benar nama saya dinajiskan di tengah bangsa-bangsa. Tapi jangan takut. Saya akan jemput kalian. Berbicara tentang apa? Keluaran. Ya, berbicara tentang keluaran. Sekarang, datanglah kerajaanmu dari kitab Mika. Kitab Nabi Mika. Kita buka ya, kitab Nabi Mika. Mika bab 4 ayat 8. Bab 4 ayat 8. Dan kau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Ini janji kepada bangsa di pembuangan bahwa akan kembali pemerintahan dinasti Daud. Berbicara tentang apa lagi? Keluaran. Berbicara tentang keluaran. Terus, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Jadi saudara, dalam bahasa Yunaninya setiap hari ini hemeran ya. Himeran. Dari kata hemera. Hemera artinya hari. Hemera artinya hari. Berarti hemeran itu daily. Setiap hari. Lalu untuk makanan itu digunakan kata artos artinya roti. Lalu yang secukupnya. Epiusius. Artinya cukup untuk satu hari. Artinya berikan kepada kami setiap hari roti yang cukup untuk satu hari. Roti yang cukup untuk satu hari. Di sini kita belajar sesuatu. Pertama, rezeki yang kita minta setiap hari dalam doa Bapa kami adalah roti kami, bukan roti saya. Terus, permintaan kita adalah epiusios. Cukup untuk hari ini. Artinya apa? Besok berdoa lagi minta. Bukan minta jatah untuk 1 abad. Bukan. Untuk 1 hari. Ingat cerita apa? Keluaran bab 16. Di padang gurun Allah mengirimkan roti dari surga yang namanya mana. Dan diberikan instruksi oleh Musa. Kalian ambil cukup untuk 1 hari kecuali hari yang ke-6. Karena besok hari Sabat mana stop. Ya, seperti catering. Stop. Jadi untuk hari yang ke-6 ambil untuk jatah 2 hari. Ingat ya,
Cukup untuk 1 hari, kecuali hari yang ke-6, karena besoknya Sabat, ambil untuk jatah 2 hari. Ada orang Israel yang rakus ngambil kebanyakan. Busuk, berulat. Berulat. Cerita tentang apa nih? Mana di padang gurun? Keluaran. Keluaran, ya. Terus, yang berbeda lagi adalah petisi, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Setiap orang. Di Injil Matius hanya kata orang. Setiap orang. Coba kita lihat ya. Imamat 25. Imamat 25. Imamat 25. Imamat 25 ayat 54 dan 55. Tetapi, jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel. Ia bersama-sama dengan anaknya, karena padakulah orang Israel menjadi hamba, mereka ini hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, rupanya mengampuni Afiemi ada kaitannya juga dengan keluaran. Yang terakhir, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kita buka Ulangan bab 4 ayat 34. Ulangan bab 4 ayat 34. Ulangan bab 4 ayat 34. Atau, pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan coba-cobaan, tanda-tanda serta mukjizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu. Ada kata cobaan kan? Tapi kaitannya dengan apa? Dengan lagi peristiwa keluaran. Kita lihat di bab 7 ayat 19, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, tangan yang kuat, lengan yang teracung, Allahmu untuk membawa engkau keluar. Artinya saudara, apa inti paling dalam dari doa Bapa kami? Keluar. Exodus. Dan ini tepat ditempatkan dalam konteks apa? Perjalanan dari Galilea ke Yerusalem. Maka saudara, dengan Injil Lukas, bermodalkan Injil Lukas, kita mempelajari doa Bapa kami adalah doa permohonan gereja supaya mengalami keluaran baru. Tadinya hamba dosa berubah menjadi hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, ya. Baik, lanjut lagi sekarang Injil Lukas. Lanjut tadi bab 11 ya, doa Bapa kami sudah selesai. Sudah selesai bab 11. Sekarang kita lanjutkan ayat 5, bab 11 ayat 5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkan kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepadamu, saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Saudara,
Sudah mengajarkan tentang hal berdoa, Yesus itu juga mengajarkan ketekunan dalam berdoa. Ketekunan dalam berdoa. Maka dia gunakan 3 kata kerja kan, minta, cari, ketok. Lalu dia menggunakan perumpamaan di sini. Ada orang tengah malam pergi ke rumah sahabatnya minta 3 roti. 3 roti ini untuk apa? Untuk menjamu tamu yang datang di malam hari. Seperti saya katakan, bangsa Yahudi terkenal dengan hospitality, keramah tamahan dalam menyambut tamu. Tamu datang harus dilayani. Saya lupa, ada ayat di kitab suci yang mengatakan, kalau ada tamu layani, siapa tahu itu adalah Tuhan yang datang. Bentar ya, ini menarik. Bentar. Saya cari dulu sebentar. Kejadian bab 8. Moga-moga ketemu. Kalau nggak ketemu nanti saya carikan kesempatan yang akan datang. Sayang. Nggak ada di Alkitab, saya nggak dicatat. Nanti lain kali saya ingatkan. Terus yang diminta itu 3 roti. 3 roti itu adalah, jadi orang Yahudi itu makan sehari 3 roti bundar. Itu makanan 1 hari. Persis banget ya. Makanan yang cukup untuk 1 hari begitu. Lalu coba lihat, meskipun malam-malam diganggu, tapi karena capek diganggu terus, sudahlah kasih begitu. Ya. Kalau nih manusia aja bisa melakukan hal itu, apalagi Tuhan katanya. Apalagi Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab doa yang tekun begitu. Ayat 11. Bapa mana di antara kamu jika anaknya minta ikan akan memberikan ular kepada anaknya sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Meminta kepadanya. Ini juga agak sedikit menarik, ayat 13 itu, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Baik ya, sekarang kita lanjutkan. Yesus dengan Beelzebul. Beelzebul. Saudara, sekarang kita akan melihat kisah penyembuhan pertama dari 5 kisah penyembuhan di bagian perjalanan. Nah, situ saya sudah catat, bab 13, bab 14, bab 17, bab 18. Ini ada 4 kisah penyembuhan lain. Berarti di kisah perjalanan yang 10 bab ini hanya ada 5 kisah penyembuhan. Seperti saya katakan, kenapa kisah penyembuhannya sedikit? Ada 17 dalam kisah pelayanan di Galilea, karena ini bagian untuk pengajaran. Pengajaran. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Penghulu setan. Siapa sih Beelzebul? Beelzebul itu sebetulnya adalah dewa orang Filistin di Ekron. Tadi kan ceritanya saya udah ceritakan ya. Raja Ahazia sakit. Maka dia kirim utusan ke kota Ekron untuk meminta pendapat dari Beelzebul. Apakah penyakit dia bisa sembuh atau tidak. Beelzebul ini punya arti. Baal itu artinya pemilik atau tuan ya. Lalu Zabal itu artinya rumah atau surga begitu. Maka Beelzebul itu artinya tuan rumah atau tuan surga. Karena ini adalah berhala orang asing, oleh orang Yahudi dipelesetkan menjadi Beelzebub. Artinya tuan lalat. Zebub. Ini sampai sekarang masih digunakan sebagai bahasa Ibrani kontemporer. Zevuv. Artinya lalat. Tuan lalat. Ya. Sekarang kita lihat. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang pecah-pecah pasti runtuh.
Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Nah, ini jelas sekali kan. Kalau saya mengusir setan dengan kuasa setan juga yang namanya Beelzebul, berarti kerajaan setan itu terpecah-pecah. Kalau kerajaan yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apa pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itulah mereka yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi saya katakan, bagian ketiga berfokus pada kerajaan Allah. Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Salah satunya, dia katakan jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah itu sudah datang. Teks aslinya dalam bahasa Yunani tidak berbunyi demikian. Karena dia katakan jika aku mengusir setan dengan jari Allah, daktilo theu. Bahasa Prancis, daktilo artinya typis. Typis ya, juru ketik. Juru ketik kan menggunakan jari. Daktilo theu. Saudara, kata jari Allah ini muncul di Keluaran bab 8 ayat 19. Ya. Etzba Elohim. Ya, etzba itu artinya jari. Kenapa demikian? Ketika Allah itu mengirimkan tulah-tulah pertama, kalau nggak salah 1-3, semua tulah itu bisa ditiru oleh ahli-ahli sihir Mesir. Tapi memasuki yang keempat, kalau tidak salah nih, mereka tidak bisa meniru. Maka mereka katakan, ini adalah jari Allah yang bekerja. Coba kita lihat, Keluaran bab 8 ayat 19. Saya juga lupa tulah keberapa. Keluaran bab 8 ayat 19. Keluaran bab 8 ayat 19. Tulah yang ketiga rupanya. Lalu berkatalah ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Nyamuk, nggak bisa deh. Inilah tangan Allah. Saudara lihat, kembali lagi di sini ditampilkan peristiwa keluaran. Peristiwa keluaran. Terus sekarang. Apabila seorang yang kuat, yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Siapakah orang yang lebih kuat daripada Beelzebul kalau bukan Yesus sendiri? Kata Yesus, saya bisa mengusir setan karena saya lebih kuat daripada Beelzebul. Maka apa yang saya lakukan? Saya merampas perlengkapan senjata setan yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasan. Membagi-bagi rampasan kita lihat Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan dan seterusnya. Saya tanya. Yesaya bab 53 ayat 12 ini penting karena ayat ini merupakan ayat terakhir dari, ada yang tahu? Ayat terakhir dari Yesaya. Iya, betul. Oh, Deutero Yesaya-nya belum selesai, Pak Andi, karena selesainya di bab 55. Ini benar bagian dari Deutero Yesaya, nyanyian atau madah tentang hamba Tuhan. Ebed Yahweh. Ebed Yahweh, betul. Ini dimulai di bab 42, lalu bab 49, nyanyian kedua, nyanyian ketiga bab 50, nyanyian yang keempat, ini bab 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Jadi ini adalah ayat terakhir dari nyanyian terakhir tentang hamba Yahweh. Jadi sini, Lukas ini canggih luar biasa. Ketika dia menyinggung
Aku akan membagikan rampasan. Langsung orang Yahudi ingat ayat terakhir dari nyanyian terakhir tentang hamba Yahweh. Jadi siapa orang yang lebih kuat dari Beelzebul itu kalau bukan hamba Tuhan yang menderita? Oke ya? Sekarang lanjut lagi. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Maka, pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Bila roh jahat yang tadi diusir, setan dikatakan, sudah keluar, tidak boleh hati manusia itu dibiarkan kosong terlalu lama. Harus dicari penghuni baru. Siapa penghuni barunya? Siapa penghuni barunya? Kalau bukan Roh Kudus. Kenapa harus begitu? Kalau tidak, nanti setan itu akan kembali dengan kejahatan 7 kali lipat yang lebih kuat. Ya, maka coba kita lihat nih. 2 Petrus 2 ayat 20. Coba kita lihat apa kata-kata Petrus. 2 Petrus 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran dunia tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari yang semula. Ini persis nih ceritanya. Ya, roh jahat sudah keluar dari manusia, tetapi hati manusia dibiarkan kosong. Maka roh itu akan kembali lagi dengan 7 roh lain yang lebih jahat. Maka saudara, persiskan Petrus mengatakan, kalau kamu itu sudah diselamatkan, sudah dibebaskan dari dosa, tapi terlibat lagi di dalamnya. Akhirnya apa? Kamu akan menjadi lebih buruk dari keadaan yang semula. Lanjut. Ketika Yesus masih berbicara, berseluruh seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi saya katakannya, bagi Yesus, definisi keluarga adalah dalam ikatan rohani, bukan dalam ikatan jasmani. Ikatan rohaninya apa? Ikatan rohaninya apa? Mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Baik, sekarang tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Yunus kan mati 3 hari kemudian, ya karena dia terbenam masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari, akhirnya dia keluar dari perut ikannya dan diselamatkan, lalu dia mewartakan Injil ke Niniwe, Asyur. Sama nanti anak manusia juga. Anak manusia ini akan meninggal, wafat, 3 hari kemudian dia bangkit, dan dengan kebangkitannya ini muncul sebuah gerakan mewartakan Injil sampai ke ujung dunia. Jadi bukan hanya terbatas di Palestina saja. Pada waktu penghakiman, oh bentar. Kenapa mereka meminta tanda? Kita lihat ya. Di 1 Korintus bab 1 ayat 22 sampai 24 dikatakan, orang Yahudi itu memang suka menghendaki tanda. Orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik Yahudi maupun orang bukan Yahudi,
Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tuh. Orang Yahudi kan minta tanda. Tandanya dikasih tanda apa? Nabi Yunus. Apa artinya? Kristus yang disalibkan. Ya. Maka mereka yang dipanggil, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Terus, ayat 31, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan, Ratu Sheba ya, akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Wah, ini jelas banget. Ratu Sheba. Ya. Ratu Sheba ini melambangkan kekuatan diplomatik pertama yang berkomunikasi dengan Raja Israel, Salomo pada saat itu. Maka saudara kita lihat, pada waktu penghakiman, orang-orang asing akan bangkit untuk menghukum mereka. Mereka itu siapa? Yang meminta tanda, orang-orang Yahudi. Nah, ini selalu ajaran Lukas dan kisah para rasul. Kenapa orang-orang Yahudi itu boleh dikatakan dalam tanda petik ditinggalkan begitu? Di kisah para rasul bab 14, Paulus berkata, waktu pewartaan Injil di kota Antioquia di Pisidia, dia bersama Barnabas mewartakan Injil, ditolak oleh orang Yahudi. Maka Paulus mengatakan, karena kalian menolak, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ini pula yang menjadi dasar pengajaran. Barang siapa yang terakhir, dia akan menjadi yang pertama. Barang siapa yang pertama, dia akan menjadi yang terakhir. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Orang-orang Niniwe yang diinjili atau diwartakan oleh Yunus, mereka bertobat. Orang-orang Niniwe bertobat waktu mendengarkan pemberitaan Yunus. Sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Lebih daripada Yunus. Jadi bayangkan kalau dulu Ratu Sheba datang kepada Salomo, yang lebih di sini kata Yesus lebih dari Salomo. Kalau dulu orang Niniwe mendengarkan Yunus, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Baik, sekarang. Tidak ada seorang pun menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang masuk dapat melihat cahayanya. Gantang itu artinya ranjang ya, dipan begitu. Jadi nggak ada yang menaruh pelita di bawah dipan ya atau di kolong rumah, tapi diletakkan di tempat pelita begitu ya, di kaki dian supaya setiap orang yang masuk melihat cahayanya. Mata adalah pelita tubuh. Jika mata baik, teranglah seluruh tubuh. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuh ini. Karena itu perhatikanlah supaya terang ada padamu, jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Jadi kita melihat di sini ya, bahwa mata adalah pelita tubuh. Kalau mata baik, teranglah seluruh tubuh. Tetapi jika mata jahat, gelaplah seluruh tubuh. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yesus mengecam Farisi dan ahli-ahli Taurat. Cukup panjang. Waduh. Udah selesai ini bab 12. Ya udah. Bab 11 saya singkat saja. Coba kita lihat. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya, maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Seorang Farisi melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lihat kewajiban mencuci tangan sebelum makan ini masih dilakukan oleh orang Yahudi sampai detik ini. Anda lihat di gambar di layar, gambar kanan atas.
Ya, alat yang dipegang itu namanya netilat. Ya, karena tangan ini dalam bahasa Ibrani yad dan dua tangan jadi yadaim, netilat yadaim, membersihkan atau mencuci tangan, dan ada doanya. Udah lihat ya, alatnya itu memiliki dua kuping ya, dua pegangan. Jadi megang pertama kali yang harus dicuci itu tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Jadi yang dicuci pertama kali itu tangan kanan dulu, terus tangan kiri. Nah, saudara, itu pada saat mereka mencuci tangan, mereka juga ada doanya khusus ya. Doanya itu adalah berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan perintah untuk mencuci tangan begitu. Ya. Berdoa karena Allah telah menguduskan mereka dengan perintah ini. Doanya kurang lebih seperti itu. Masih dilakukan sampai detik ini. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalam penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga menjadikan bagian dalam. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semua menjadi bersih bagimu. Wah, sedekah, saudara. Kalau bicara tentang sedekah, ini kita ingat nasihat dari Tobit. Nah, Tobit bab 12 ayat 9. Dia memberi nasihat kepada siapa? Kepada anaknya Tobias. Memang sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Terus, tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Saudara, celaka yang pertama berbicara tentang perpuluhan. Ingat loh ya, perpuluhan itu disebut di dalam perjanjian baru hanya dalam konteks ini. Jadi di Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas dalam konteks ini. Kecaman terhadap orang-orang Farisi. Karena apa? Orang-orang Farisi ini rajin, tepat membayar perpuluhan. Tetapi mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Hanya di situ. Ya, Katolik itu dikritisi tidak mempraktekkan perpuluhan, harus dicatat nomor 1, Gereja Katolik pernah mempraktekkan perpuluhan. Yang kedua, semangat memberi menurut Gereja Katolik sekarang menggunakan 2 Korintus bab 9, memberi dengan sukacita. Kalau sukacita nggak usah dibatasi perpuluhan, perduaan boleh, seluruhnya pun boleh. Begitu. Yang ketiga, memang kita lihat perpuluhan tidak pernah muncul. Kalau memangnya ini penting, kenapa Paulus tidak pernah menyinggung dalam surat-suratnya? Di dalam Injil pun hanya muncul dalam konteks ini. Ya. Terus yang kedua, celakalah kamu hai orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Dan ingat ya, cara melayani yang diajarkan oleh Kristus apa? Menjadi anak domba di tengah serigala. Jadi yang lebih galak siapa? Yang melayani atau yang dilayani? Anda jawab sendiri. Celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Kubur itu tempat yang najis. Harus diberi tanda, karena kalau diinjak kita menjadi ikut najis. Nah, orang Farisi ini seperti kubur yang tanpa tanda. Bergaul dengan orang Farisi berarti yang menjadi ikut berdosa, kena pengaruh buruk. Ragi Farisi sering dikatakan begitu. Nah, sekarang sudah muncul ya 3 ucapan celaka kepada orang Farisi. Lalu ahli-ahli Taurat menjawab dan berkata, "Guru, dengan berkata demikian engkau juga menghina kami." Kan dari tadi celakalah kamu orang-orang Farisi. Celakalah kamu orang-orang Farisi. Kita ikut disindir nggak dengan kata-kata ini? Maka Yesus menjawab, celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri menyentuh beban, tidak menyentuh beban itu dengan 1 jari. Ya.
mengadakan tafsir-tafsir kitab suci yang begitu berat untuk dilaksanakan, ya, padahal mereka tidak melaksanakan. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan nenek moyangmu sebab mereka telah membunuh nabi-nabi dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari nabi-nabi dan rasul-rasul akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Saudara, Habel, kisah pembunuhannya diceritakan di kitab Kejadian. Sedangkan Zakaria, ini adalah nabi yang dibunuh, diceritakan di kitab 2 Tawarikh. Kenapa demikian? Apa artinya ini? Kejadian itu kitab pertama dari kitab Ibrani, Bereshit. Dan kita tahu kitab terakhir dari kitab Ibrani itu Tawarikh. Divrei Hayamim. Ingat lu ya, kitab Tanakh, kitab yang terakhirnya itu Divrei Hayamim, itu Tawarikh. Jadi kita berbicara tentang keseluruhan kitab suci Ibrani pada saat itu. Habel. Nah, dulu kalau nggak salah saya pernah mengajar tentang Kain dan Habel. Juga di Bosco, di Yohanes Bosco ini. Kita melihat bahwa kisah Kain dan Habel ini melukiskan tentang apa? Tentang peristiwa martir. Ya kan? Peristiwa martir. Bukan hanya berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi akhirnya diangkat menjadi kisah martiria. Mati demi keyakinan iman. Bahkan kita ingat di kitab Ibrani, kematian Habel juga melambangkan kematian Kristus sendiri. Lanjut lagi ya. Ayat 52, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalamnya kamu halang-halangi. Ini jelas ya. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjiri dengan rupa-rupa soal. Oke. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan suatu yang diucapkannya. Sampai sini dulu deh. Minggu depan kita lanjutkan bab 12. Nggak selesai juga bab 12-nya. Panjang. Oke, minggu depan aja ya. Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan kalau ada. Kalau tidak ada, kita akhiri. Oke, terima kasih Pak Ir untuk pengajarannya pada malam hari ini. Di sesi kelima ini tadi saya mengutip sekilas ya mengenai perjalanan Kristus. Maksudnya semakin menarik sih ya, kalau saya malah makin suka sih. Terus saya mendapatkan maksudnya bahwa kita terus mengisi roh kita dengan firman Tuhan ya. Contohnya dengan mengikuti pengajaran seperti malam hari ini, membaca kitab suci ya Pak ya. Ada pertanyaan nih Pak, saya bacakan dulu ya. Dari Bu Maria. Pak Ir, apakah lambang apotek piala dengan ular mengambil dari kisah Yohanes dengan piala yang beracun dan jadi ular? Saya Kejadian tidak 18 yakin. bukan, Pak? Saya tidak yakin ya kalau itu. Tetapi santo yang dikaitkan dengan pengobatan itu adalah Santo Bartolomeus. Rasul Bartolomeus atau Nathanael. Nantilah Bu Maria hari Sabtu ya, baru saya jelaskan. Pas saya ngajar 12 rasul. Dia yang dikaitkan dengan pengobatan. Oke, untuk dari Bu Pingping ada tanya juga, Pak, kitab terakhir bukannya Maleaki ya, Pak? Tidak. Kitab suci Ibrani itu Tanakh. Taurat, nomor 1 Torah, kedua nabi-nabi Nevi'im, ketiga tulisan-tulisan Ketuvim. Dan dari bagian terakhir Ketuvim itu adalah Tawarikh, Divrei Hayamim. Nah, Maleaki menjadi kitab terakhir dari Perjanjian Lama menurut klasifikasi Kristen. Ya, klasifikasi Kristen Maleaki memang kitab terakhir. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Robi. Malam Pak Ir, apakah perpuluhan sama dengan kolekte?
Tidak. Jadi ada beberapa gereja yang mewajibkan bahwa umatnya itu menyerahkan kepada gereja 1/10 dari pendapatannya, bruto. Jadi kalau gajinya 10 juta, 1 juta. Kalau gajinya 100 juta, 10 juta, dan lain-lain begitu ya. Saya pernah bertanya kepada seorang teman gitu ya. Kalau kolekte dimasukin nggak dalam perhitungan perpuluhan? Oh, beda lagi katanya gitu. Beda lagi. Jadi kolekte beda lagi, perpuluhan beda lagi. Dasarnya yang mereka lakukan adalah kisah perpuluhan yang diberikan oleh Abraham kepada Melkisedek. Nah, itu yang dijadikan dasar oleh mereka ya. Jadi beda dengan kolekte. Kalau di gereja-gereja yang mempraktikkan perpuluhan, kolekte dan perpuluhan memang berbeda. Lanjut. Kemudian ada lagi pengertian orang Samaria tentang Gunung Gerizim. Itu maksudnya apa ya Pak? Awal pengajaran tadi. Gunung Gerizim adalah tempat ibadah orang-orang Samaria. Sedangkan orang-orang Galilea dan orang-orang Yudea ini beribadah di Bait Allah di Yerusalem. Ini menandakan pemisahan yang sangat jelas antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria. Maka nanti di Yohanes bab 4, kan perempuan Samaria bertanya kepada Yesus, menurut kamu mana yang benar? Ya, beribadah di Bait Allah Yerusalem atau beribadah di gunung ini katanya, Gunung Gerizim. Tuh ya. Ada perbedaan antara mereka. Gunung Gerizim ini dihancurkan kalau nggak salah oleh bangsa Hasmoni pada abad kedua sebelum Masehi ya, di zaman Makabe dihancurkan. Dan menurut sejarah nanti orang Samaria juga membalas. Saya lupa sejarahnya gimana. Lanjut, masih ada pertanyaan? Albert raise hand. Kenapa Pak? Udah habis ya pertanyaannya ya? Sudah habis Pak. Oke, Albert kenapa? Ya, Pak Ir, tadi saya mencatat beberapa kali itu timbul tentang Roh Kudus dalam bacaan yang dikulas hari ini. Bagaimana Lukas itu menampilkan Roh Kudus, tapi sebelum peristiwa Pentakosta atau apa? Hanya dari awal-awalnya Roh Kudus sudah diperkenalkan oleh Lukas. Apakah pembacanya itu tidak bingung gitu kan? Maksudnya audiensnya itu termasuk para muridnya itu Yesus sudah mulai menggunakan kata-kata atau sebutan Roh Kudus. Seperti tadi pujian, tadi dikatakan Yesus itu penuh dengan Roh Kudus gitu kan, tersukacita. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah orang Yahudi atau para muridnya itu udah paham bahwa Roh Kudus terus Putra dan Bapa itu konsepnya udah masuk, atau memang Lukas itu mempunyai audiens yang sudah memahami Trinitas yang yang pasif lah. Terima kasih. Yang jelas pemahaman tentang Trinitas belum dimiliki pada saat itu. Karena orang Yahudi tidak memiliki pemahaman Allah Trinitas, Allah Tritunggal ya. Akan tetapi orang Yahudi menyadari bahwa Allah ini memiliki roh, karena Allah adalah roh, ya, ruach dalam bahasa Ibrani. Lalu yang menjadi penting, kenapa Roh Kudus ini muncul sejak awal Injil Lukas? Karena Lukas berbicara tentang tokoh Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Diurapi apa? Diurapi roh. Dan ini merupakan penggenapan dari nubuat Yesaya bab 11. Yesaya bab 11 ya. Nah, jadi dari awal diperkenalkan roh itu. Misalnya, paling pertama itu saya rasa adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Bab 1 ayat 15. Ia akan penuh dengan roh dari rahim ibunya. Nanti ketika Maria mengunjungi Elizabeth, mengucapkan salam, bayi di dalam kandungan Elizabeth melonjak, lalu Elizabeth menjadi penuh dengan roh begitu. Nah, itu kurang lebih. Jadi memang ada yang mengatakan kisah para rasul adalah Injil Roh Kudus, menceritakan karya Roh Kudus gitu di tengah-tengah gereja. Akan tetapi kita harus tahu
Kisah Para Rasul itu bukan kitab yang berdiri sendiri, tetapi dia adalah bagian dari Lukas dan Kisah Para Rasul. Jadi tentu saja Lukas harus menyajikan Roh Kudus sudah ada sejak awal, gitu. Karena dia adalah Allah yang maha kekal, ya, sudah muncul sejak awal. Oke, masih ada pertanyaan? Maria Suryadi, kenapa, Ci? Saya Pak Ir, itu apakah para murid dan juga masyarakat pada zamannya Santo Lukas itu nggak bingung gitu ya tentang apa? Saya rasa enggak, kalau Tritunggal pasti ya. Makanya mereka tidak bisa menerima paham mengenai anak Allah gitu. Anak Allah itu seperti apa, mereka berpikir ya pasti nggak bisa diterima pada awal ya. Dan itu adalah tugas dari murid-murid Yesus sebetulnya untuk mewartakan tentang paham Allah Tritunggal. Paham Allah Tritunggal. Bahwa orang Yahudi pada saat itu sudah memahami Allah Tritunggal atau tidak? Maaf, tidak pasti. Itu muncul di belakang-belakang kekristenan. Makanya ada yang mengatakan bahwa paham Tritunggal itu semakin matang dalam teologi Paulus. Dalam teologi Paulus ya. Dan kita tahu surat-surat Paulus lebih awal penulisannya daripada Injil. Jadi kalau di dalam Injil kita mengenal Matius bab 28 ayat 18 sampai 20, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita harus ingat meskipun itu ditulisnya dalam Injil, tetapi masa penulisannya jauh lebih kemudian dibandingkan dengan surat-surat Paulus. Ya, jadi orang Yahudi belum memiliki pemahaman tentang itu. Mereka menyadari pemahaman tentang itu setelah kesaksian murid-murid Yesus tentang kebangkitan, wafat dan kebangkitan Yesus sendiri. Oke, Bu Maria apa? Terima kasih. Ya, Pak Ir. Yang tadi Pak Ir bilang tuh kalau menyambut tamu, sekiranya tamu itu adalah Tuhan dalam kisah Abraham, bukan? Kejadian 18. Betul, tapi ada di Sirah kalau nggak salah itu ada ayat lagi. Memang tadi itu di Kejadian bab 18, tapi ada satu ayat. Kalau dicari lupa. Nanti deh kalau ketemu lupa. Oke, makasih. Ya. Masih ada pertanyaan? Sepertinya nggak ada ya Pak Ir ya. Nggak ada ya. Pak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa penutup ya. Sis Jennifer, tolong dibantu. Oke. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita tenangkan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih karena Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan pengajaran dari Pak Irhan. Kiranya Tuhan, apapun yang kami sudah dapat, semoga bisa kami aplikasikan supaya kami menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Karena kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ir, terima kasih teman-teman Bapak Ibu. Sampai jumpa Kamis depan ya. Terima kasih, Pak Ir. Terima kasih. Sama-sama. Sampai Kamis. Terima kasih, Pak Ir. Terima kasih. Bye. Dandi. Terima kasih, panitia. Terima kasih Pak Ir. Panitia. Terima kasih.